Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Giri Dimas Pratama dengan NPM 2020465000104 dari kelas S1A. Di video ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal UAS dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dimulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama ini menanyakan tentang topik menarik selama mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini berlangsung. Menurut saya, topik yang menarik dari mata kuliah ini ada pada pembahasan tentang komunikan. Karena dari pembahasan ini saya jadi belajar mengetahui kondisi dan kepribadian komunikan yang berbeda-beda. Karena dengan kita menguasai komunikan secara tidak langsung, pesan yang akan kita sampaikan bisa diterima dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman. Contoh nyatanya ketika saya melamar kerja, saya diminta untuk mempresentasikan hasil portofolio saya kepada HRD Recruitment. Sebelum saya mempresentasikan hasil karya tersebut, saya sudah terlebih dahulu mencari tahu profil dari HRD tersebut, supaya saya mengetahui pengetahuan dan ketertarikan dari HRD tersebut. Hal tersebut sangat memudahkan saya dalam mencari topik untuk saya presentasikan nantinya. Dan juga HRD tersebut tidak bingung menerima informasi karena sesuai dengan pengetahuannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi selama pembelajaran pengantar ilmu komunikasi ini berlangsung. Unsur yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Komunikator mempunyai 5 unsur sikap, yaitu 1. Sikap komunikator yang bersedia menerima ide atau gagasan dari pihak lain, disebut reseptif. 2. Kemampuan komunikator untuk memilih pesan atau informasi yang layak masuk sesuai kebutuhannya, disebut selektif. 3. Kemampuan untuk merencanakan gagasan, disebut digestif. 4. Kemampuan untuk menghubungkan gagasan-gagasan menjadi kesatuan pesan yang memiliki makna, disebut asimilatif. 5. Kemampuan komunikator untuk memaparkan ide dan gagasan, disebut transmitif. Ada beberapa faktor yang memengaruhi etos komunikator, yaitu kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, dan kesederhanaan. Berikut syarat-syarat yang harus dimiliki seorang komunikator. 1. Proximity, yaitu kedekatan dengan halayak. 2. Attractiveness, yaitu mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial. 3. Similarity, yaitu kesamaan, bisa dengan kesamaan gender, umur, agama, dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah komunikan, yaitu orang yang mendapatkan pesan dari komunikator. Komunikan merupakan sasaran utama dalam proses komunikasi. Komunikan bisa seorang individu, kelompok organisasi, dan masih banyak yang lainnya. Keberhasilan komunikator adalah apabila pesan yang disampaikan melalui saluran atau media dapat diterima oleh komunikan, dapat dipahami dengan baik, dan mendapat tanggapan yang positif dari komunikan tersebut. Berikut kondisi kepribadian dan fisik audiens terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pengetahuan halayak mengenai pokok persoalan. 2. Kemampuan halayak untuk menerima pesan-pesan lewat media yang digunakan. 3. Pengetahuan halayak terhadap kata-kata yang digunakan. Pengaruh kelompok dan masyarakat, serta nilai-nilai dan norma-norma kelompok masyarakat yang ada. 4. Situasi di mana halayak itu berada. Kemudian, ada hal-hal yang mempengaruhi audiens menurut Ruben dan Stewart, yaitu 1. Kebutuhan atau motivasi mereka terhadap pesan. 2. Sikap kepercayaan dan nilai yang dimiliki halayak. 3. Tujuan halayak menerima pesan. 4. Pengalaman sebelum dan bahasa yang dipakai. 5. Kegunaan pesan bagi halayak. 6. Gaya komunikasi atau cara menyampaikan pesan. 7. Pengalaman dan kebiasaan halayak terhadap objek yang dibicarakannya. Unsur yang ketiga adalah pesan. Pesan terbagi menjadi 2, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih, sedangkan pesan non-verbal adalah lambang yang digunakan dalam komunikasi yang bukan bahasa. Contohnya, gambar, ruang dan pakaian, gestur, bau-bauan, dan bahasa tangan.
Unsur yang keempat adalah media. Media komunikasi adalah alat, perantara, saluran, atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Media berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang memiliki arti perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Bentuk media komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu media cetak, media visual, media audio, dan media audio visual. Dan unsur yang terakhir adalah efek komunikasi. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang difikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Efek komunikasi terbagi menjadi 3. 1. Saat komunikan mendapatkan pengetahuan baru disebut efek kognisi. 2. Saat komunikan mendapatkan efek emosional dari informasi yang diterimanya disebut efek konotasi. 3. Saat komunikan melakukan suatu tindakan dari informasi yang diterimanya disebut efek psikomotorik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, saya akan menjelaskan tentang hambatan. Menurut saya, di dalam komunikasi pasti ada yang namanya hambatan atau gangguan. Pengertian hambatan yaitu segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi, serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Sebuah pesan bisa saja tidak tersampaikan karena adanya hambatan. Hambatan itu bisa bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam diri individu yang berkaitan dengan kondisi fisik dan biologis. Contohnya seperti orang yang mempunyai gangguan pendengaran. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, seperti suara gaduh di lingkungan sekitar. Hambatan eksternal inilah yang sering terjadi saat proses pembelajaran, di saat mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini berlangsung. Mulai dari gangguan sinyal yang kurang bagus hingga suara bising di lingkungan sekitar rumah saya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan karya saya, dimulai dari unsur komunikator. Sebagai komunikator, pada karya ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya mempunyai keterampilan, supaya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Di sini, saya mengambil judul dari topik berita menjadi freelance di tengah pandemi corona untuk bertahan hidup. Target komunikan pada karya ini adalah remaja, atau biasa disebut kaum milenial. Kenapa remaja? Karena saya melihat potensi paling besar untuk meningkatkan keterampilan itu ada pada remaja. Karena target komunikan saya remaja, saya menggunakan 2 karakter laki-laki remaja dan saya menggunakan bahasa yang biasa dipakai oleh remaja, seperti lo, gue, dan sebagainya. Isi pesan pada karya ini, saya ingin menyampaikan kepada anak muda atau remaja bahwa ketika kita punya keterampilan atau passion yang lebih, kita jadi tidak perlu pusing mencari kerja untuk mendapatkan penghasilan. Karena kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dari passion yang kita miliki. Seperti pada kasus dalam karya ini, ketika Ojo hampir putus asa karena dirumahkan akibat pandemi corona, untung saja si Ojo mempunyai skill editing yang diperolehnya dari kuliah DKV. Akhirnya Ojo pun memutuskan untuk menjadi freelance setelah diberi solusi dari sahabatnya si Kerry. Dan alasan saya memilih bentuk karya komik strip ini karena menurut saya lebih mudah dipahami. Karena adanya teks di dalamnya yang memudahkan saya untuk menyampaikan isi pesan di dalam karya tersebut secara detail dan meminimalisir kesalahpahaman makna pada karya ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.